Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Fadila. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini, saya akan coba mendemonstrasikan proses perancangan dan simulasi untuk tugas mandiri praktikum PLC. Bab 1 mengenai logika dasar dan instruksi bit. Di sini, saya akan coba menampilkan studi kasus kita. Studi kasus kita adalah sistem pengecap. Produk di industri memiliki tiga buah sensor pendeteksi mekanis, sensor X, sensor Y, dan sensor Z. Nah, piston pneumatik stempel diprogram agar hanya bergerak turun ngecap produk apabila memenuhi salah satu dari kondisi operasional berikut. Pertama, sensor X dan sensor Y aktif secara bersamaan. Hanya sensor Z yang saja yang aktif. Nah, ini adalah studi kasusnya. Langkah pertama, kita akan pergi ke web PLC Simulator Online. Ini adalah tampilan awal dari app PLC Simulator Online. Nah, langkah pertama ini kita daftarkan semua variabel biner ke dalam memori RAM PLC. Teman-teman bisa melihat di sini kita add new variable. Di sini kita isi dengan variabel i0 seperti ini untuk sensor X. Kita submit. Nah, selanjutnya kita akan isi dengan kemudian ini untuk sensor Y, kita submit. Selanjutnya kita akan isi dengan kita akan isi ini untuk sensor Z. Nah, terakhir kita daftarkan output Q00. Kita submit. Oke. Untuk piston pneumatik. Tipenya kita biarkan Boolean karena ini adalah instruksi bit digital 0 dan 1. Oke. Setelah kita isi variabel-variabel sini, kita akan coba merangkai untuk saklar dan juga nanti kita akan pasang foilnya di ujung paling kanan. Nah, untuk saklar, pertama-tama kita harus memasukkan ini ke dalam toolbox kita. Kita taruh di sini saja. Dan selanjutnya kita akan masukkan saklar. Ada saklar X, saklar Y, dan juga saklar Z. Nah, saklar pertama kita akan taruh di sisi atas sebagai saklar X. Selanjutnya, saklar kedua kita akan taruh di sebelahnya, kita pasang secara seri. Maka akan tampil di sini saklar satu dan juga saklar dua di sisi atas. Selanjutnya, kita akan langsung pasang lagi untuk saklar ketiga di sisi bawah. Kita akan pasang tiga saklar di sini secara seri. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita masukkan untuk saklar X di sini. Kita tap, kita select ini sebagai I0.0. Oke, kita close. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal masuk-masukkan seperti ini. Oke, nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini untuk saklar Z, kita akan masukkan ini I0.2. Ini masih seperti ini. Oke, nah, selanjutnya, pada bagian ini, kita akan ubah ini menjadi normally close contact. Dan ini parameternya kita masukkan I0. Seperti ini. Ini juga kita akan menjadikan normally close dan parameternya adalah ini. Oke. Dan jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita meletakkan koil di paling ujung sebelah kanan. Seperti ini. Jika sudah terpasang,
Kita klik dan kita masukkan parameter ini yaitu Q0.0. Oke, kita close. Nah, jadi sebagai muara dari eksekusi logika ini, saya pasang output coil menggunakan icon nomor 2 di ujung paling kanan rangkaian. Kita sudah masukkan alamatnya, variabelnya Q0.0 yang merepresentasikan aktor-aktor stempel informasi kita. Nah, proses merakit kita sudah selesai. Sekarang mari kita uji rangkaian ini dengan menekan tombol play. Nah, ini sedang kita play, maka kita uji kondisi pertama. Saya akan aktifkan I0.0 dan I0.1 menjadi true karena di sini value-nya masih false. Kita akan ubah ini menjadi true dengan klik, berubah menjadi true, kita klik lagi, berubah menjadi true. Oke, bisa dilihat power flow mengalir mulus lewat jalur atas dan piston Q0.0 aktif. Teman-teman bisa lihat di sini menjadi true juga. Nah, kondisi kedua, saya akan matikan lagi. Saya akan matikan lagi, lalu hanya input I0.2. Nah, arus berhasil menyeberang lewat jalur bawah karena kontak NCX, X dan Y mendeteksi logika 0, sehingga piston Q0.0 kembali aktif. Ini sukses. Nah, saat sensor Z aktif, gimana kalau misalkan tiba-tiba X ikut aktif secara mekanis? Nah, saya akan klik di 0, jadi true. Nah, perhatikan kontak NCI 0.0 di jalur bawah langsung terbuka menjadi open circuit dan piston Q 0.0 langsung mati. Ini membuktikan sirkuit kita itu sangat aman dan presisi sesuai standar industri. Nah, oke. Kesimpulannya, kesimpulannya, melalui metode pemisahan jalur cabang yang independen dan menerapkan normally close sebagai interlock, kita akhirnya berhasil menerjemahkan studi kasus pengecap produk ini ke dalam leader diagram secara valid dan aman. Oke, sekian video presentasi praktikum dari saya, Ihsan Fadilah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.